Di suatu malam yang tenang di Madinah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dengan hati gembira. Ia membawa seekor kepala kambing. Bukanlah daging terbaik, tapi di masa itu, di zaman kesederhanaan Rasulullah SAW, kepala kambing adalah hidangan yang berharga. Istrinya menyiapkannya dengan penuh kasih, dan ketika makanan itu siap dihidangkan, sang suami duduk hendak makan. Namun sebelum suapan pertama, ia teringat kepada tetangganya, seorang sahabat lain yang hidup lebih susah dari. "Wahai istriku," katanya lembut, "tetangga kita sedang kesusahan. Berikanlah ini kepadanya. Aku lebih ridha bila mereka kenyang daripada aku sendiri." Maka kepala kambing itu pun dibungkus dan diantar ke rumah tetangga. Namun di rumah tetangga itu, sang penerima justru meneteskan air mata. Ia juga sedang lapar. Tapi begitu melihat daging itu, ia berkata kepada istrinya, "Subhanallah, tapi bukanlah tetangga kita di sebelah juga sedang menahan lapar? Antarkan kepala kambing itu kepadanya." Dan begitulah seterusnya. Kepala kambing itu berputar dari satu rumah ke rumah lain, melalui 7 rumah sahabat. Dan yang lebih luar biasa, setiap orang menolak untuk memakannya demi tetangganya yang lain. Hingga akhirnya kepala kambing itu kembali lagi ke rumah pertama, rumah sahabat yang pertama kali mengirimnya. Ia terkejut melihat makanan itu datang kembali dan tersenyum haru. Masya Allah, ini tandanya bahwa iman benar-benar telah hidup di hati kaum muslimin. Kisah ini bukanlah tentang sepotong daging, melainkan tentang cinta yang berputar, tentang iman yang bergerak dari hati ke hati hingga kembali ke asalnya, penuh berkah dan ketulusan. Setiap sahabat di kisah ini sedang lapar, tapi mereka lebih takut tetangganya lapar daripada dirinya sendiri yang tidak makan. Itulah ihwa fillah, persaudaraan karena Allah, yang membuat mereka menjadi umat yang kuat penuh kasih dan jauh dari ego serta rasa memiliki dunia. Kita hidup di zaman di mana makanan berlimpah, tapi rasa peduli sering berkurang. Kisah kepala kambing ini mengingatkan bahwa keberkahan bukan pada banyaknya rezeki, melainkan pada seberapa banyak yang kita rela berbagi. Ketika hati mulai kering dari empati, ingatlah, pernah ada umat yang lapar, tapi tidak ada yang tega makan sebelum saudaranya kenyang. Dan mungkin disitulah letak manisnya iman.